Shalom, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube saya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai firman Tuhan, maka ada baiknya kita mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan memberkati jemaat Tuhan yang terkasih. Biarlah kasih setianya dan berkatnya mengalir di dalam hidup kita semua. Amin. Hari ini firman Tuhan yang ditabur saya beri judul Mengapa Allah memberikan 2 loh batu kepada Musa? Mengapa Allah tidak memberikan 1 loh batu misalnya? Seperti kita ketahui bahwa setiap tindakan Allah mempunyai arti yang ingin disampaikan Allah kepada umatnya. Namun seringkali umatnya tidak menyadari hal ini. Mengapa Allah menulis 10 perintahnya pada loh batu, bukan pada kulit binatang misalnya? Karena Allah ingin kepada Bani Israel untuk mengingatnya sepanjang waktu atau untuk waktu yang amat sangat lama. Dan seperti kita ketahui bahwa ketahanan penulisan pada kulit hewan bila dibandingkan dengan penulisan di atas batu, jelas di atas batu akan jauh lebih tahan daripada yang ditulis pada kulit hewan. Jadi Allah bermaksud supaya seluruh keturunan Bani Israel dapat melihat roh batu ini turun-temurun untuk jangka waktu yang lama. Bahkan mungkin tidak akan rusak karena waktu. Namun sayang loh batu ini hilang bersamaan dengan hilangnya tabut perjanjian. Jika mengenai isi loh batu, saya kira semua jemaat Tuhan yang terkasih tentu sudah tahu isi dan pengertiannya. Karena hal ini sudah diajarkan sejak sekolah minggu. Namun hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai mengapa Allah memberikan 2 loh batu yang berisi inti hukum Taurat kepada Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel pada waktu itu. Inilah yang amat jarang dikupas pada pemberitaan firman Tuhan. Kita juga sama-sama tahu bahwa pernyataan itu dapat kita lihat di kitab Keluaran 20 ayat 3-17 yang berisi 10 perintah Tuhan yang saya persingkat menjadi 1. Sembahlah Allah saja, yaitu di Keluaran 20 ayat 3. Yang kedua, jangan menyembah berhala, yaitu di Keturunan 20 ayat 4-6. Yang ketiga, jangan menggunakan nama Allah dengan sembarangan, yaitu di Keluaran 20 ayat 7. Keempat, laksanakan hari Sabat, yaitu Keluaran 20 dari ayat 8 sampai ke 11. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, yaitu di Keluaran 20 ayat 12. Yang keenam, jangan membunuh, yaitu di Keluaran 20 ayat ke-13. Ketujuh, jangan berzina, yaitu di Keluaran 20 ayat 14. Kedelapan, jangan mencuri, yaitu di Keluaran 20 ayat 15. Yang kesembilan, jangan memberikan kesaksian palsu, yaitu Keluaran 20 ayat 16. Dan yang terakhir yaitu jangan menginginkan milik sesama, yaitu Keluaran 20 ayat ke-17. Pada kesempatan ini, kita tidak akan membahas tentang arti isi daripada kedua loh batu itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah memberikan 2 loh batu itu pada Musa, bukan 1 saja? Bisa saja Allah memberikan loh batu 1 kepada Musa yang berisi 10 perintah tersebut, bukan? Namun, ada yang menjawab jika loh batu itu hanya 1, mungkin diperlukan loh batu yang besar dan itu berat. Mungkin Musa tidak akan mampu membawanya. Namun pertanyaan lain juga muncul. Kalau batu itu tidak dapat diperbesar karena beratnya, bukankah tulisan yang bisa diperkecil? Ingat, Allah yang menuliskan isi kedua loh tersebut dengan jarinya. Bukan Musa yang memahat tulisan tersebut. Jadi bagi Allah sangat mudah sekali apabila masalahnya hanya karena besar kecilnya huruf-huruf tersebut. Atau mungkin Allah bisa menuliskannya di depan atau di bagian belakang loh batu tersebut. Sehingga juga tidak perlu memperkecil tulisan atau memperbesar ukuran loh batunya, bukan? Untuk membahasnya, kita dapat melihat sedikitnya ada 2 aspek dalam hal loh batu ini. Yang pertama yaitu jika kita perhatikan replika atau gambar loh batu,
dalam bahasa Ibrani kuno. Jadi jangan melihatnya di dalam terjemahan bahasa Inggris, karena pertama kali ini diberikan kepada Allah, yaitu kepada Bani Israel. Ternyata maka banyaknya baris antara loh batu yang satu dengan loh batu yang kedua itu berbeda jumlah barisnya. Jadi artinya ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Padahal jumlah hukum 10 perintah tersebut adalah berjumlah genap, yaitu 10. Jadi seharusnya jika ingin dibagi dua, maka supaya seimbang, maka masing-masing itu berjumlah 5 baris. Namun faktanya, atau 5 alenia, namun faktanya isi batu yang satu hanya berisi 4 baris atau 4 kalimat, sedangkan yang lain berjumlah 6 baris atau 6 kalimat. Jadi ternyata Allah sudah memisahkan inti daripada kedua loh batu tersebut. Yang pertama berisi 4 perintah, yaitu Allah ingin menyatakan bahwa isi perintah tersebut menyatakan hubungan antara Allah dengan Bani Israel pada mulanya atau pada waktu itu. Lalu sekarang menjadi berlaku bagi umatnya, bahwa umatnya hanya menyembah satu Allah. Jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan atau tidak hormat, dan kuduskanlah atau laksanakanlah hari Sabat. Yang jika ditarik dalam hukum kasih karunia berarti kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu dan kekuatanmu. Ini penting untuk disampaikan karena masih banyak jemaat Tuhan yang menganggap kalau kita sampai hari ini menyembah Tuhan, maka kita masih hidup dalam hukum Taurat. Sedangkan yang kedua, isi loh batu yang kedua itu adalah berisi hubungan antara manusia yang harus dipelihara atau dihormati oleh sesama kita. Yaitu hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu. Dan terakhir, janganlah mengingini milik sesamamu. Yang jika ditarik ke dalam hukum kasih karunia menjadi kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pengertian yang sederhana ini ternyata banyak yang tidak dimengerti, bahkan oleh seorang pengkhotbah sekalipun. Karena ada pada suatu kesempatan ketika saya menyatakan bahwa saya hidup dalam hukum kasih karunia dan bukan hukum Taurat, lalu dia mengatakan bahwa jika demikian maka saya tidak usah menghormati bapak atau ibu saya. Saya boleh membunuh, saya boleh berzina, saya boleh mencuri dan seterusnya. Sungguh lucu suatu pemahaman yang sangat amat dangkal. Dan juga banyak jemaat Tuhan yang mempunyai pandangan sama dengan dia. Inilah akibatnya jika jemaat Tuhan tidak mau membaca atau merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, lalu hanya mengambil pemahaman yang keliru, bahkan mungkin oleh pendetanya ketika berkhotbah di gerejanya, kemudian dijadikan dasar pegangan hidupnya. Jemaat Tuhan seperti ini tidak mau membuka hatinya untuk mendengarkan pengkhotbah lainnya yang mungkin lebih baik kualitasnya daripada pendetanya yang berkhotbah di gerejanya. Untuk itu saya katakan kepada dia bahwa saya menjalankan ke-6 perintah tersebut bukan saya hidup di bawah hukum Taurat, tetapi saya sedang mempraktekkan hukum kasih karunia, yaitu mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua, mengapa Tuhan memberikan 2 loh batu atau tidak batu dan tidak mau menuliskannya pada bagian depan atau bagian belakangnya? Karena Tuhan juga tidak ingin hukum tersebut disalah tafsirkan oleh umatnya atau jemaatnya. Karena jika ada penulisan di depan dan di belakang, maka dapat ditafsirkan bahwa hukum yang di depan adalah lebih tinggi dan hukum yang di belakang boleh dilupakan atau tidak begitu penting atau terpisah satu sama lainnya. Padahal Tuhan menganggap kedua hukum tersebut saling mengikat tanpa perbedaan yang besar. Ada perbedaan tetapi tidak merupakan perbedaan yang besar. Bahwa kedua hukum itu harus dijalankan tanpa adanya konsekuensi yang harus merugikan. Antara hukum yang menyatakan hubungannya dengan Tuhan dengan hukum yang menyatakan hukumannya dengan manusia. Jadi di dalam menjalankan kedua hukum tersebut harus selaras. Tidak boleh ada salah satu hukum yang dilanggar demi melakukan hukum yang lain.
Memang mengasihi Tuhan itu harus menjadi prioritas yang lebih utama daripada mengasihi sesama kita. Karena kita sebagai bejana dan Tuhan sebagai pembuatnya, atau kita sebagai ciptaannya, Tuhanlah yang menciptakannya. Tetapi Tuhan juga tidak ingin kalau kita melakukan hukum yang pertama dengan mengabaikan atau bahkan merugikan hukum yang kedua. Artinya di dalam menjalankan hukum mengasihi Tuhan, janganlah sampai melanggar mengasihi sesama manusia. Misalnya karena kita mengasihi Tuhan, kita terus melakukan berbagai pelayanan sehingga kita tidak mempunyai waktu lagi bagi keluarga kita. Akhirnya keluarga kita menjadi terlantar. Atau kita terus-menerus memberikan persembahan atau perpuluhan yang besar, tetapi kehidupan keluarganya diabaikan, kebutuhan anak-anaknya diabaikan, dan seterusnya. Dan juga bukan sebaliknya, janganlah kita melakukan hukum mengasihi sesama lalu menabrak hukum mengasihi Tuhan. Misalnya kita mengasihi sesama kita, kita menolong sesama kita, terus kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita mengasihi keluarga kita, kita mencari uang sampai tidak ada waktu lagi untuk bergereja, dan seterusnya. Jadi harus ada keseimbangan dalam melakukan kedua hukum tersebut. Itulah sebabnya Allah memberikan 2 loh batu kepada Musa. Inilah dasar pemikiran mengapa hukum Taurat itu harus semuanya dilakukan dan tidak boleh ada satu perintah pun yang dilanggarnya. Karena jika ada satu hukum yang dilanggarnya, maka berarti orang tersebut dianggap berdosa, walaupun dia sudah melakukan 9 perintah lainnya dengan baik. Dengan demikian orang tersebut karena berdosa maka tidak akan memperoleh keselamatan. Jadi menurut hukum Taurat keselamatan itu harus diusahakan oleh manusia. Sedangkan Yesus mengatakan inti dari hukum Taurat adalah keadilan dan belas kasihan serta kesetiaan. Hal ini dapat kita baca di Matius 23 ayat 23 juga. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi dalam ayat tersebut Yesus berbicara harus ada keseimbangan antara keadilan dan belas kasihan serta kesetiaan. Artinya keadilan dan belas kasihan itu harus kita kerjakan untuk jangka waktu yang lama. Dan setia artinya. Yesus mengomentari kebiasaan orang Farisi ataupun ahli Taurat yang lebih mengutamakan perpuluhan. Mengapa Yesus mengambil contoh perpuluhan bukan persembahan? Karena perpuluhan itu hitungannya jelas, sedangkan persembahannya nilainya tergantung dari pemberi. Namun Yesus mengatakan bahwa walaupun perpuluhan itu harus dilakukan, tetapi jangan lupa juga keadilan harus diperlakukan. Tidak boleh kita melakukan tidak adil terhadap orang tua atau orang-orang yang kita kasihi demi kita menjalankan hukum Tuhan yang pertama. Jadi janganlah ayat tersebut diputarbalikkan hanya karena adanya kata perpuluhan lalu dipakai untuk menekan jemaat untuk memberikan perpuluhan. Tetapi harus kita baca konteks secara keseluruhannya pada pasal tersebut. Untuk itu sekali lagi mari jemaat Tuhan yang meyakini bahwa pada ayat ini adalah untuk membicarakan perpuluhan. Baca ayat-ayat sebelum dan sesudah daripada Matius 23 ayat 23 ini. Sehingga kita dapat pemahaman yang lengkap. Tidak disesatkan oleh ajaran yang hanya mengambil ayat 23, pasal 23 ayat 23 ini. Mari kita renungkan bersama. Apa yang menjadi kehendak dasar Tuhan dalam persekutuan dan dasar kehidupan kita, supaya kehidupan kita berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.